Shalom, perkenalkan nama saya Delin Meta, NIM 13211120003R, Prodi S1 Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Hubungan antara kualitas hidup ibu dengan status gizi anak usia 6-12 tahun di SD Impres Taus, Kecamatan Kualin. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Masalah gizi pada hakikatnya adalah masalah kesehatan masyarakat menurut Suparyasa tahun 2012. Namun masalah gizi bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, akan tetapi berdampak pula pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang menurut SARI tahun 2010. Dalam upaya meningkatkan perbaikan gizi masyarakat di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa hal. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup ibu, di mana kualitas hidup ini menurut WHO, KOL, dan BREF menurut Sutikno tahun 2011. Menurut UNDP menyebutkan bahwa IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, di mana IPM ini adalah upaya untuk menggambarkan kualitas hidup manusia. Sejak krisis ekonomi, IPM Indonesia tahun 1999 menjadi 63,3 dan peringkatnya turun menjadi urutan ke-110. Pada tahun 1995 sampai tahun 2005, IPM Indonesia meningkat rata-rata sebesar 0,93% tiap tahunnya. Namun, pada tahun 1995 sampai tahun 2001, peringkatnya cenderung turun. Pada periode tahun 2001 sampai 2005, peringkatnya naik lagi menjadi urutan ke-107. Namun pada periode 2006 sampai 2011, IPM Indonesia turun peringkat lagi dengan IPM sebesar 61,3 pada tahun 2010 menurut Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2011 dan Kamaludin tahun 2009. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup di Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, butuh peningkatan kualitas hidup, khususnya ibu untuk membangun status gizi anak yang baik. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 menyebutkan secara nasional prevalensi kurus pada kelompok anak 6-12 tahun adalah 12,2%, terdiri dari 4,6% sangat kurus dan 7,6% kurus, dan 13,15 tahun adalah sekitar 11,11%. Sedangkan pada kelompok anak 16-18 tahun adalah 8,9%. Di daerah istimewa Yogyakarta, prevalensi status gizi pada umur 6-12 tahun menurut Indeks Massa Tubuh atau IMT dibagi umur adalah sangat kurus 2,7%, kurus 5,6%, normal 83,5%, dan gemuk 7,8% menurut Balitbang Kemenkes Republik Indonesia tahun 2010. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin meneliti tentang hubungan antara kualitas hidup ibu dengan status gizi pada anak usia 6-12 tahun di SD Impres Taus, Kecamatan Kualin. 1.3 Tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kualitas hidup ibu dengan status gizi pada anak usia 6-12 tahun di SD Impres Taus, Kecamatan Kualin. Bab 2 Tinjauan Pustaka. 1. Kualitas hidup ibu. A. Definisi kualitas hidup. Kualitas hidup menurut WHO yang dikutip oleh Skeffington, Lotfi, dan O'Connell tahun 2004 adalah persepsi individu mengenai posisi individu dalam hidup dalam konteks budaya dan sistem nilai, di mana individu hidup dan hubungan dengan tujuan, harapan, standar yang ditetapkan, dan perhatian seseorang. B. Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup menurut Gosali tahun 2005 diantaranya mengenali diri sendiri, adaptasi, merasakan penderitaan orang lain, perasaan kasih dan sayang, bersikap optimis, dan mengembangkan sikap empati. C. Ruang lingkup. Secara umum terdapat 4 bidang yang dipakai untuk mengukur kualitas hidup,
Berdasarkan kuesioner yang dikembangkan oleh WHO, bidang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kesehatan fisik. 2. Kesehatan psikologis. 3. Hubungan sosial. 4. Lingkungan. D. Pengukuran kualitas hidup menggunakan standar kuesioner WHO, KOL, dan BREF. 2. Status gizi anak usia 6-12 tahun. A. Pengertian status gizi. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi, dibedakan atas gizi buruk, kurang baik, dan lebih menurut Al-Madshier tahun 2010. B. Pengertian anak usia 6-12 tahun. Anak usia 6-12 tahun disebut sebagai masa anak-anak atau masa laten, mempunyai tantangan baru, perkembangan dan pertumbuhan kesehatan membutuhkan peningkatan, pemisahan dari orang tua dan kemampuan menemukan penerimaan dalam kelompok yang sepadan serta merundingkan tantangan-tantangan yang berada di dunia luar menurut Nelson tahun 2000. C. Gizi yang dibutuhkan anak usia 6-12 tahun. Menurut Wariana tahun 2010, gizi merupakan unsur yang penting dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi, mengingat zat gizi berfungsi menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Selain itu, gizi berhubungan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Zat gizi yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi anak. Menurut Wariana tahun 2010, faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi terdiri atas 1. Faktor langsung, yaitu asupan makanan, penyakit infeksi. 2. Faktor tidak langsung, yaitu ketahanan pangan, pola pengasuhan anak, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan. C. Peran gizi. Menurut Wariana tahun 2010, peranan gizi bagi anak sekolah terdiri dari beberapa aspek, yaitu 1. Aspek gizi dalam pertumbuhan fisik. 2. Aspek gizi dalam pertumbuhan otak dan kecerdasan. 3. Aspek gizi dalam produktivitas kerja. 4. Aspek gizi dan daya tahan tubuh terhadap infeksi. F. Kebutuhan dasar anak. Menurut Tanuwijaya tahun 2008, kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara garis besar dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Kebutuhan fisik biomedis atau ASUH, yaitu kebutuhan akan nutrisi yang adekuat dan seimbang. 2. Kebutuhan akan kasih sayang atau emosi atau ASIH, yaitu kebutuhan terhadap emosi meliputi kasih sayang orang tua, rasa aman, harga diri, mandiri, dan dorongan. 3. Kebutuhan latihan atau rangsangan bermain atau ASA, merupakan cikal bakal proses pembelajaran anak, yaitu pendidikan dan pelatihan. G. Penilaian status gizi anak. A. Antropometri. Menurut Balitbang Kemenkes RI tahun 2010, status gizi anak umur 6-18 tahun dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 6-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Indikator status gizi yang digunakan untuk kelompok umur ini didasarkan pada pengukuran indeks massa tubuh menurut umur atau IMT per umur. Indeks massa tubuh anak dihitung berdasarkan rumus berikut. IMT sama dengan berat badan bagi tinggi badan kali tinggi badan. B. Klinis. Pemeriksaan klinis didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi dan dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi menurut Suparyasa tahun 2012. C. Biokimia. Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratorium yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh menurut Suparyasa tahun 2012. D. Biofisik. Penilaian status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi dan melihat perubahan struktur dari jaringan menurut Suparyasa tahun 2012. 2. Penilaian status gizi secara tidak langsung. Penilaian status gizi secara tidak langsung dibagi menjadi survei konsumsi makanan dan statistik vital. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional.
3.2 Lokasi dan waktu penelitian. Studi cross-seksional adalah mengukur variabel dependen dan variabel independen secara bersamaan dalam satu waktu yang berlokasi di SD Impres Taus Kecamatan Kualin yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2012. 3.3 Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki anak berusia 6-12 tahun yang ada di SD Impres Taus Kecamatan Kualin. 3.4 Sampel penelitian. Sampel penelitian ini adalah sebagian dari ibu yang memiliki anak berusia 6-12 tahun yang ada di SD Impres Taus Kecamatan Kualin. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampel random sampling. 3.5 Besar sampel. Total jumlah sampel minimal 75. Kriteria restriksi pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Kriteria inklusi yaitu A. Anak usia 6-12 tahun. B. Ibu yang memiliki anak usia 6-12 tahun. C. Ibu dan anak tinggal serumah. D. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. E. Bersedia menjadi subjek penelitian. 3.6 Variabel penelitian dan operasional variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Variabel bebas yaitu kualitas hidup ibu. 2. Variabel terikat yaitu status gizi anak usia 6-12 tahun di SD Impres Taus Kecamatan Kualin. Kualitas hidup adalah istilah yang sering digunakan dalam berkomunikasi yang berhubungan dengan kesehatan menurut Aragaki dan Silva tahun 2011. Skala pengukuran variabel penelitiannya adalah ordinal. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi, dibedakan atas gizi buruk, kurang baik, dan lebih. Menurut Al-Matsier tahun 2010, skala pengukuran variabelnya penelitiannya adalah ordinal. Bab 4. Kesimpulan dan saran. 4.1 Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas hidup ibu dan status gizi anak usia 6-12 tahun di SD Impres Taus Kecamatan Kualin. 4.2 Saran. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi ibu untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama, optimis dalam menghadapi semua permasalahan dalam kehidupan. Yang kedua, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan dimanapun tempatnya. Yang ketiga, empati atau peduli terhadap orang lain yang sedang menghadapi suatu masalah dalam kehidupan agar dapat mengambil hikmahnya. 2. Bagi peneliti selanjutnya, yang pertama, apabila tertarik untuk meneliti tema yang sama dengan penelitian ini, hendaknya memperhatikan metode penelitian dengan menggunakan metode kohort. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, disarankan supaya penelitian ini dilakukan lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan menggunakan biodata responden yang lebih lengkap agar mengetahui karakteristik responden yang lebih lengkap. Demikian presentasi proposal yang saya buat. Sekian dan terima kasih.